dari kelompok 6 kelas C akan sedikit memaparkan hasil survei kami dengan mata kuliah teknologi bahan di listing plan PT Karya Beton Sundira. Next. Yang beranggotakan saya Dika Ahmad Nur Yasin dengan NIM A01236070. Saya Muhammad Zaki Drastio, NIM A01238084. Saya Dava Menjuru Ramadan dengan NIM A01238086. Lokasi survei kami berada di PT Karya Beton Sudiro, Batching Plan Solo, yang beralamat di Jalan Bangak Simo, Tompen, Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Batching Plan. Pengertian batching plan adalah fasilitas industri yang khusus digunakan untuk membuat beton siap pakai atau yang juga disebut ready mix. Fasilitas ini digunakan untuk mencampurkan berbagai bahan baku seperti air, agregat, pasir dan kerikil, semen, dan adiktif kimia. Campuran ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Proses tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas beton yang dihasilkan memenuhi standar. Untuk mengurangi polusi udara dan debu yang dihasilkan selama proses produksi, pabrik batch biasanya ditempatkan jauh dari pemukiman. Beton adalah bahan bangunan komposit yang terdiri dari campuran semen, agregat, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan. Proses pengerasan beton terjadi melalui reaksi kimia antara semen dan air, menghasilkan massa padat yang mirip batuan. Beton banyak digunakan dalam konstruksi untuk berbagai aplikasi seperti fondasi, jalan, dan jembatan. Beton fly ash adalah jenis beton yang mengandung fly ash atau abu terbang, yaitu material limbah halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Fly ash berfungsi sebagai bahan pozolan yang dapat meningkatkan sifat-sifat beton seperti kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan. Beton non-fly ash adalah jenis beton yang tidak mengandung fly ash, yaitu material limbah halus hasil pembakaran batu bara. Dalam campuran beton ini hanya digunakan semen Portland agregat, baik halus maupun kasar, air dan adiktif jika diperlukan. Beton non-fly ash sering digunakan dalam proyek konstruksi yang memerlukan kekuatan awal yang tinggi dan waktu peningkatan yang cepat. Jenis beton. PT Karya Beton Sudiro Batching Plan Solo menawarkan beton jenis non-fly ash atau NFA, tetapi tidak menyediakan beton fly ash. Ini disebabkan oleh penggunaan material dari Gunung Merapi di mana kadar abu sudah tinggi, sehingga sulit untuk mengontrol mutu akibat pembakaran material yang beresiko. Kualitas fly ash dapat bervariasi. Jika fly ash berkualitas baik, maka mutu beton juga baik. Namun sebaliknya, jika fly ash berkualitas buruk, hal ini akan mempengaruhi mutu beton. Di sisi lain, untuk wilayah Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, penggunaan fly ash memang ada, tetapi secara dilakukan dan tergantung pada permintaan dari konsumen. Mutu dan kualitas beton. Mutu beton maksimal yang dapat disediakan. Perusahaan mampu menyediakan beton dengan mutu maksimal hingga FC 38 atau K450 berkat penggunaan material dari daerah Merapi yang memiliki tingkat korosi yang cukup tinggi. Penyediaan beton dengan kekuatan awal tinggi. Perusahaan dapat menyediakan beton dengan kekuatan yang awal tinggi sesuai dengan kebutuhan proyek yang diminta. Bahan untuk meningkatkan kekuatan awal beton. Untuk meningkatkan kekuatan awal beton, perusahaan menggunakan plasticizer dari merek Sika. Kadar bahan tambahan per meter kubik beton. Kadar bahan tambahan disesuaikan dengan mutu dan volume beton. Beton dengan mutu rendah memerlukan kadar bahan tambahan yang lebih sedikit, sementara beton dengan mutu tinggi membutuhkan kadar yang lebih banyak. Bahan untuk meningkatkan workability keenceran beton. Keenceran beton dapat ditingkatkan dengan menambah air, pasir, dan semen serta mengurangi proporsi split. Mutu dan kualitas beton. Biaya tambahan untuk meningkatkan workability beton.
dapat biaya tambahan sebesar 30.000 untuk setiap penambahan 2 cm guna meningkatkan workability beton. Jenis dan merek semen yang digunakan. Perusahaan menggunakan semen Indosemen jenis OPC tipe 1 dalam proses pembuatan beton. Pembelian semen oleh perusahaan. Perusahaan lebih sering membeli semen dalam bentuk bak besar yang diangkut menggunakan truk dengan kapasitas antara 36 sampai 42 ton. Cara perusahaan memastikan kualitas tetap terjaga. Perusahaan melakukan pengambilan sampel dan kemudian melakukan pengujian untuk memastikan stabilitas beton. Ingat bahwa setiap material dapat bervariasi. Terkadang ada material dengan kadar lumpur yang tinggi, sehingga diperlukan kontrol terhadap material dan air. Contoh dari mix design, seperti pada gambar. Alat angkut dan biaya kirim. Jenis alat angkut yang digunakan untuk mengirim beton adalah mixer truck. Saat ini, perusahaan belum memiliki concrete pump di wilayah Solo karena baru mulai beroperasi di daerah tersebut. Namun di Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, perusahaan sudah memiliki concrete pump. Alat angkut beton di lokasi proyek dengan akses. Saat ini, perusahaan belum memiliki concrete pump di wilayah Solo karena baru mulai beroperasi di daerah tersebut. Namun, di Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, perusahaan sudah memiliki concrete pump. Alat angkut beton di lokasi proyek dengan akses sulit. Sebelum pengecoran dilakukan, survei lokasi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika lokasi tidak memungkinkan untuk dijangkau, pengecoran dapat dibatalkan atau dialihkan dengan menggunakan pick up. Biaya pengiriman beton sampai ke tempat tujuan. Untuk jarak kurang lebih 25 km, harga pengiriman sudah tercantum dalam daftar harga. Namun pengiriman dengan jarak lebih dari 25 km akan dikenakan biaya tambahan sebesar 30.000 per kilometer. Kendala proses pengiriman. Kondisi cuaca. Cuaca hujan dapat membuat mixer truk lebih rentan terperosok atau mengalami kesulitan dalam bergerak di area proyek. Kendala pada kendaraan pengangkut beton atau mixer truk. Jika terjadi kerusakan atau masalah pada mixer truk, proses pengiriman beton dapat terganggu dan mengalami keterlambatan. Masalah perizinan. Jika tidak mendapat izin terlebih dahulu dari masyarakat sekitar lokasi proyek, hal ini dapat mengakibatkan penolakan seperti pelarangan bagi mixer truk untuk melintas di area tersebut. Upaya mengurangi dampak lingkungan. Limbah semen. Mixer truk dibersihkan dengan menyemprotkan air yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah. Kedua, limbah air dari proses penyemprotan mixer tersebut akan mengalir ke dalam chamber 1. Ketiga, limbah air dan semen dari chamber 1 akan mengalir ke chamber 2, di mana proses pengendapan semen berlangsung. Keempat, air yang terkumpul di chamber 2 akan dialirkan ke chamber 3. Kelima, air yang tersimpan di chamber 3 akan dipompakan menuju tangki. Yang keenam, air yang ada di tangki akan digunakan kembali untuk proses penjemputan mixer truk. Yang kedua, pengurangan debu. Untuk mengurangi dampak debu, PT Karya Beton Sundoro Blasting Plant Solo melakukan proses pencampuran semen atau adonan beton di area tertutup atau indoor, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Next. Next.
Dokumentasi. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Itu ada foto penampungan air, ada sesi tanya kepada perusahaan, itu ada foto material, itu ada foto anggota kelompok, dan ada foto ikonik atau terobongnya karya beton. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Iya toh, Cok? Mata nih.